Ini paper targetnya kudu diganti, yang lama udah bocel-bocel nih. Si Andre emang suka begitu, suka lupa ganti nih. Kita ganti dulu nih biar yang mau ngetes nembak di toko enak. Nah gitu teman-teman, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang Mustang Airsoft Gun dan teman-temannya. Jadi kebanyakan ternyata penonton SGH itu kalau lihat dari statistik di YouTube itu paling demen kalau kita lagi nge-review unit di store. Itu kalau lagi nge-review unit itu yang nonton banyak, tapi jangan lupa SGH juga isinya nggak cuma nge-review unit, ada ngobrol sama para penggiat airsoft, ada ngobrolin sama teman-teman di tempat sukirnya, di tempat bermainnya, lalu ngomongin tentang apalagi ya, impresi airsoftnya, lalu tentang komunitasnya sendiri. Jadi jangan lupa SGH itu juga selalu memberikan edukasi tentang penggunaan airsoft. Jadi jangan cuma pengen belinya, jangan cuma pengen koleksinya, tapi juga tahu tentang airsoft tuh dipakai buat apa sih, aturannya gimana sih, kemana sih gue main airsoft. Jadi kalau kalian gabut, tahulah mau kemana kita bermain airsoft bersama teman-teman yang sudah tergabung bersama tim airsoft yang tentunya di bawah naungan organisasi airsoft gun yang legal, di bawah Formi. Jangan sampai kita tuh bingungan sehingga kalau udah bingung sama mainannya dibawa kemana-mana. Itu tidak dibenarkan, karena kalau melanggar aturannya tentunya kena sanksi yang cukup berat seperti yang sudah yang ada di media, televisi, dan lain-lainnya. Jadi pergunakanlah airsoft hanya sebagai alat olahraga rekreasi yang sudah ditentukan dan hanya dibawa ke tempat bermain dan juga ke tempat kalau memang diperlukan untuk servis gitu teman-teman, tidak dipergunakan untuk bela diri. Selalu ditekankan sama para komunitas pencinta airsoft gun dan juga SGH teman-teman. Oke, kali ini kita akan mereview salah satu unit yang digunakan oleh Elite Force biasanya. Ini buatan pabrik dari Magpul Industry dari Amerika sana, dan termasuk dari prototype submachine gun. Nah ini dia teman-teman yang akan kita review, FMG 9. Kalau di real style-nya FMG 9 itu sebutannya lah Magpul FMG 9. Didesain pada tahun 2008 di Amerika Serikat oleh produsen Magpul Industry. FMG 9 ini adalah prototype dari folding submachine gun teman-teman. Memang dipergunakan untuk Elite Force untuk kebutuhan yang lebih taktis, dilipat, dan dimensinya kecil juga. Kalau dari kemasannya aja nih, itu sudah terbayangkan kan, berarti dimensi dari unitnya sendiri itu nggak besar, gitu kan. Dan yang akan kita bahas ini adalah FMG 9 Airsoft Gun yang diproduksi oleh, ini dia nih, datang nggak nih? Aegis Custom Conversion Kit Glock 17 atau 18 blowback. Mari kita lihat secara dekat apa aja yang didapat dari pembelian FMG 9 Aegis Custom teman-teman. Buat teman-teman yang suka nggak mau ribet sukir dengan unit-unit pendeknya yang bisa masuk ke dalam tas sekolah ya kan, ataupun tas-tas yang bisa backpackeran, ini masuk banget teman-teman. Bisa dibawa kardus-kardusnya sekaligus biar nggak kegores ya. Mari kita lihat. Ini kalau dibuka nih, kemasannya aja cukup eksklusif nih, Dove. Tuh, bentuknya seperti ini, dilipat. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu unit-unit FMG 9, jadi memang bentuknya seperti koper kecil teman-teman. Nah, kita ambil aja nih. Nah, bentuknya seperti ini. Ini bahannya terbuat dari polimer. Begitu juga dengan yang asli memang dibuat dengan bahan polimer karena untuk mengurangi beban kalau menggunakan metal ya kan. Kalau metal kan cukup berat, makanya baik yang asli ataupun yang airsoftnya mungkin ketebalannya beda ya. Kalau untuk yang asli dia menggunakan bahan polimer untuk mengurangi beban ketika dibawa
gitu kan. Jadi memang seperti ini. Di sini ada handle-nya buat ngebawa. Lalu ada sedikit wrist di sini, mungkin bisa ditaruhin center nantinya. Dan di pada bagian sebelah kiri itu ada marking FMG 9. Tidak banyak marking yang ada di unit ini. Kalau dibaliknya nggak ada, malah polos aja. Ini bentuknya gimana sih kalau kita buka? Oke teman-teman, kita cara bagian seperti ini. Bentuk tangannya, dimana tangan jari jempolnya itu harus bisa meraih ke bagian charging handle nih, supaya untuk menekan ya. Jadi kita tekan sekaligus kita hentakkan ke bawah unitnya. Ya, kita coba ya. Nah, buka sekaligus. Oke teman-teman, inilah ketika sudah terbuka semua. Kalau terbuka seperti ini, panjangnya mencapai 400 kali 200 mm. Kalau tadi ditekuk, itu dimensinya adalah 260 kali 155 mm teman-teman, ya kan? Nah, kalau pernah gue bahas dulu, ada beberapa conversion kit untuk handgun, di mana antara si conversion kitnya dengan handgunnya itu terpisah. Memang benar-benar handgun yang dimasukkan ke dalam conversion kit. Tapi kalau untuk FMG 9 ini, ya kan, jadi bodinya ini, bodi si FMG 9 itu sudah menjadi kesatuan dengan pistol gripnya. Lihat, kalau lihat dari struktur bodinya, dan dia tidak bisa dilepas teman-teman, nggak bisa kepisah. Seperti gue bilang, sudah menjadi kesatuan dari conversion kitnya. Yang dimaksud dengan compatible dengan Glock 17 ataupun Umarex 17 series itu adalah mungkin dari magazinnya teman-teman. Magazine sendiri terbuat dari bahan metal dan dia kompatibel untuk tadi gue bilang Umarex Glock 17 series dan GBB pistol dengan blowback system. Dengan sebentar ya, kalau gue lihat dulu, kompatibel dengan GBB pistol VFC blowback system teman-teman. Jadi pastikan dulu kalau mau beli, paling aman adalah Glock 17 atau 18 yang bisa masuk ke dalam pistol gripnya nih teman-teman. Kalau nggak masuk berarti nggak compatible, ya kan? Kalau dilihat seperti ini, partnya hanya sedikit sekali teman-teman, ya kan? Di sini hanya ada bagian mag release-nya, ini kecil pinnya. Tuh. Sisanya yang berfungsi ya charging handle-nya nih. Jadi setelah kita masukin, kita tarik atau kokang, baru kita bisa tembakan. Pada bagiannya ada bagian sedikit pistol grip bagian depan kecil segini, imut. Gini. Tuh. Jadi kalau kita pegang untuk menembak ya posisi seperti itu teman-teman nih. Nah, tuh, masih bisa disandarkan ke bahu ya. Tapi kalau mau begini pun juga masih bisa ya, tapi mungkin mengurangi kestabilan pada saat menembak teman-teman. Gitu ya, paling bisa di sini kasih aksesoris unpack ataupun senternya kecil ya, biar nggak mentok sama handle-nya ini teman-teman. Gue bilang seluruhnya hampir terbuat dari bahan polimer dan bagian metalnya kalau dari lihat sebelah sini ada pada bagian railnya aja. Gitu. Lalu gimana cara melipatnya? Nah, ini cara melipatnya adalah ketika selesai bermain, kita keluarkan dulu handgunnya, magazinnya. Lalu pertama kali adalah kita lihat pada bagian depannya teman-teman, ada pin kecil. Kita tekan ke bawah. Nah, dia akan menekuk nih. Pin kecil ini kelihatan. Kita pencet, nekuk. Lalu pada bagian pistol gripnya, ini kita pencet juga nih pinnya. Sambil ini ditahan, ini dipencet. Dia akan menekuk. Nah, ini dilepas ketika pistol gripnya menempel.
tahan terus. Lalu pada bagian popornya ini kita angkat sedikit. Nah, untuk melepas kuncinya, tekuk, jangan sampai lepas. Ini bagian depan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi seperti kayak koper lagi. Kalau melepasnya tadi seperti gue bilang, gini posisinya, tekan ke bawah. Gitu. Cukup simpel kan? Sekarang coba kita mulai tembak ke tempat shooting range-nya, sebagaimana biar kelihatan performa pada saat nembak dengan unit kecil seperti ini. Ya. Oke teman-teman, ini kan magazinnya biasanya kalau buat masukin gasnya itu ada di bagian bawah. Nah, lubang untuk masukin gasnya itu di cover sama penutup cover si magazinnya. Caranya gimana? Ini kita tekan ke bawah. Nah, ini. Nah, baru kebuka lubang buat masukin gasnya teman-teman. Sekarang kita masukin gas dan BB-nya. Oke teman-teman, cara masukinnya seperti biasa, ini kita tarik aja. Nah, di sini kan ada coakan nih dibanding dengan yang lain. Ini kita masukin nih. Tuh. Secukupnya aja, lalu kita lepasin gitu. Oke, setelah keisi ya kan, belum diisi malah ini, tarik sih dulu. Udah penuh kayaknya. Lalu kita tutup teman-teman nih. Ini kan ada relnya nih ya, ada relnya, ini juga ada tempat relnya. Di sini ada pinnya, jangan sampai salah posisi. Jadi kita pasin dulu relnya nih, lalu kita tekan. Kita tekan ini. Nah, buat ngunci. Baru kita coba tembakin nih. Oke, sekarang kita akan coba menembakkan di area shooting target. Sambil bunyi, tarik charging handle-nya. Wih, gokil loh. Ini kenceng banget teman-teman. Jadi ketika nembak langsung burst. Kelihatan nggak recoilnya? Sekali lagi. Ini sih buat gua kayaknya FPS-nya udah sampai 380 ke atas teman-teman. Mungkin jaraknya nggak terlalu jauh, tapi dari powernya aja itu kuat banget. Jadi kelihatan banget ini mempunyai tenaga yang cukup asik kalau buat main Scooby, dan suaranya pun juga cukup membuat orang ngeri teman-teman. Nah, ini habis teman-teman. Ini kebuka, berarti sudah habis. Kita langsung aja ditekan make release-nya biar keambil. Dan gimana cara menutupnya? Kita pencet bolt release-nya nih. Nih. Kita pencet ini. Nah, tutup. Gitu teman-teman. Jadi silakan kalau teman-teman mau tertarik dengan unit ini, hubungi store di jam 11 sampai jam 8. Oke, sampai jumpa di video review berikutnya bersama Bang Slamet. Dadah.